Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training core leader aktif malam hari ini. Yaitu sebuah training yang tidak semua orang bisa hadir malam hari ini. Ya, hanya Bapak Ibu yang sudah memenuhi kualifikasi. Ya, hanya member-member yang memenuhi syarat yang bisa hadir malam hari ini. Yaitu siapa? Orang-orang yang betul-betul komitmen untuk menjalankan sistem BBS. Ya, atau orang-orang yang betul-betul komitmen menjalankan program percepatan untuk sukses Cimo tahun 2021-2022. Ya, jadi sekali lagi malam hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul fokus, orang-orang yang betul-betul punya integritas, orang-orang yang betul-betul punya komitmen terhadap impiannya. Ya, karena betapa banyak orang yang tidak punya integritas terhadap impiannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, betapa banyak orang yang betul-betul tidak punya kepedulian sama sekali terhadap impiannya sendiri. Ya, dan ini betul-betul faktanya ya nggak usah jauh-jauh hari ini. Ya, mungkin di sekitar Anda, tetangga Anda kanan kiri, ya kan? Kenapa hari ini tidak berubah kehidupannya setiap tahunnya? Ya karena sekali lagi Anda bisa melihat banyak orang yang hanya sekedar pingin saja, tapi tidak berani keluar dari zona nyamannya, tidak berani membayar harganya, ya. Karena setiap impian itu punya harga yang harus Anda bayar, Bapak Ibu. Salah satunya ya Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu apa sih? Melakukan sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan, ya. Contoh, ya kan? Anda sebelumnya nggak terbiasa, ya, harus menjalankan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mau, tanpa alasan. Nah, sekarang Anda harus keluar dari zona nyaman. Merubah kebiasaan yang sebelumnya mungkin bertahun-tahun Anda lakukan, ya kan? Sekarang Anda harus rubah sesuai dengan apa? Sistem, ya. Siapapun Anda, sesuai dengan sistem. Nah, itu maksudnya keluar dari zona nyaman. Itu artinya Anda berani membayar harganya. Contoh lagi, ya. Yang biasanya Anda mungkin nggak pernah bikin laporan tiap hari, ya kan? Terhadap perkembangan bisnis Anda, ya, ya sejalan-jalannya aja Anda membuat apa menjalankan bisnis Anda. Nah, setiap hari sekarang Anda harus bikin laporan ya terhadap bisnis Anda. Nah, itu namanya Anda keluar dari zona nyaman. Itu artinya Anda berani membayar harganya, Bapak Ibu. Yang sebelumnya Anda nggak pernah melakukan kebiasaan itu, sekarang Anda melakukan kebiasaan itu setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah, ya, Anda berani nggak melakukan itu? Anda berani nggak membaharganya? Anda berani nggak keluar dari zona nyaman? Kalau Anda berani, Anda keluar dari zona nyaman, Anda berani membaharganya, itu disebut dengan Anda itu peduli sama impian Anda. Anda punya integritas. Anda bukan sekedar omdo. Anda bukan sekedar ngomong saja, Bapak Ibu. Ya, 4 hari ini saya melihat, ya, Bapak Ibu selalu saya pantau 4 hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3, ya 3 hari ini. Betapa banyak yang tidak bikin laporan, betapa banyak yang tidak bikin laporan, betapa banyak yang tidak hadir di training hari Jumat kemarin. Ya, dari grup Elang Sejati ini, saya tidak melihat grup The Best Team Inti, tapi saya melihat 75 orang yang ada di grup Elang Sejati ini. Ketika hari ini dihadapkan sebuah sistem, ya, saya melihat, ya, banyak sekali yang tidak on system. Ya, banyak sekali yang tidak punya integritas terhadap impiannya. Banyak sekali yang sekedar ngomong saja. Banyak sekali yang tidak keluar dari zona nyaman. Banyak sekali yang nggak berani membaharganya. Ya, yang izin bisa dihitung dengan jari. Kayak malam hari ini yang izin tadi saya cek di absen itu cuma 10 orang. Cuma 10 orang. Sementara sekarang yang hadir
Ya, berapa sekarang? Pada titik sekarang 36, tambah 10, 46. 75 dikurangi 46 berapa orang? Ya, ada sekitar 29 orang. Ya, sekarang 38. 38, 75 kurang 8, ada 25 orang. Bukan 25 orang, 30, ya, 7 malah. 37 orang kemana? Coba? Ya, 37 ya. 38 tambah 10, 48. Berarti 27 orang ya, maaf, 27 orang kemana? Ya, padahal program ini ya sudah kita sosialisasikan dari minggu kemarin. Ya, dari hari Selasa kemarin kita sudah berikan rekamannya. Ya, kita sudah kasih rekamannya. Ya, pertanyaannya, apakah melihat rekamannya yang tidak hadir kemarin? Ya, kalau lihat rekamannya pasti paham apa yang saya sampaikan di hari Selasa kemarin. Ya, pasti paham dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Bahwa ada program percepatan, ada goals-nya, ada planning-nya, ada evaluasinya. Ya. Dan faktanya memang saya pantau selama 3 hari dari tanggal ya 1, 2, 3, banyak sekali yang tidak bikin laporan. Ya. Nah, ini artinya ya, di grup Elang Sejati ini tidak semua orang benar-benar elang sejati, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini ya saya tidak akan bermain-main dengan waktu lagi. Saya tidak akan mentolerir siapapun yang ada di grup Elang Sejati karena kita punya program percepatan yang tidak bisa kita anggap remeh, Bapak Ibu. Karena kita sudah terlalu memberikan kelonggaran dan kelonggaran, tapi banyak sekali yang tidak mengerti, tidak memahami ya akan esensi daripada program percepatan itu sendiri. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau tim Anda atau Anda tidak bikin laporan, Anda bisa bayangkan nggak program percepatannya kayak gimana kalau nggak bikin laporan? Ya, Anda bisa bayangkan. Kalau sampai Anda nggak bikin laporan, itu kira-kira program yang kemarin kita sudah canangkan, program harian itu, dikawal nggak kira-kira? Nggak dikawal Bapak Ibu. Ya, pasti dipastikan nggak dikawal. Ya, pasti nggak dikawal. Nah, yang laporan harian aja nggak dikawal, apalagi program yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat kenapa ya bisnis kita ini tidak berkembang secara signifikan tuh ya gara-gara kita bermitra, kita berpartner sama orang yang tidak tepat. Ya, kita bekerja sama dengan orang yang tidak tepat. Kita ingin cepat, tapi hari ini ada tim Anda, tapi pinginnya lambat gitu loh. Nggak sadar memperlambat irama permainan bisnis ini. Gitu. Ya, kalau semuanya memahami bisnis ini Bapak Ibu, bisnis ini tuh cepat sekali sebetulnya perkembangannya. Mudah sekali bangun mitra baru Bapak Ibu. Mudah Bapak Ibu, mudah, mudah. Kalau seminggu ya membangun 2 mitra baru itu gampang Bapak Ibu. Gampang sekali. Sebulan 10 mitra baru itu mudah Bapak Ibu. Mudah. Asal Anda betul-betul melakukan apa yang sudah saya ajarkan kepada Anda gitu loh. Ya, setiap hari Rabu Anda pelajari itu ilmu Facebook marketing. Setiap hari Jumat Anda pelajari itu yang namanya WhatsApp marketing. Bagaimana membangun 3 agen PPOP setiap hari. Ya, bagaimana hari ini Anda membangun offline-nya, promosi offline untuk menguasai satu kota itu seperti apa.
ya. Bagaimana Anda memanfaatkan promosi lewat Instagram, ya, snack video, TikTok, seperti itu. Saya yakin kalau Anda menjalankan itu, ya, yang saya arahkan kepada Anda, yang saya ajarkan kepada Anda, nggak ada yang namanya kesulitan Anda bangun uang market, ya. Nggak ada yang namanya sulit membangun uang market. Dipastikan Anda akan membangun uang market itu minimal 10, ya, bahkan bisa lebih dari 10, ya. Kalau uang market itu sudah Anda amankan Bapak Ibu, maka presentasi itu mudah. Presentasi itu tinggal ngikut, follow up tinggal ngikut, bangun tim tinggal ngikut. Karena semuanya kan tinggal copy paste, semuanya kan tinggal saling tempel, ya. Teknik digital marketing itu ada sebuah teknik di mana kita itu nggak perlu mikirin respon prospek gitu loh. Nggak perlu mikirin reaksi prospek, itu nomor dua sudah nggak penting gitu loh. Yang terpenting Anda membangun kuantitas, membangun jumlah uang market, membangun jumlah presentasi, membangun jumlah kelebaran, itu yang terpenting itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi, saya ulangi, ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek, tidak pernah mengenal reaksi prospek. Makanya ketika Anda promosi presentasi follow up bangun tim, itu nggak penting Anda mau dia dapat gesekan bentuknya kayak apapun, dapat hari ini respon seperti apapun, itu nggak penting Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Anda sudah punya mental pada titik ini, gitu loh, ya, Anda sudah paham maksudnya ilmu digital marketing saya ajarkan itu, maka enjoy banget menjalankan bisnis ini, gitu, ya. Anda tidak akan pernah hari ini memikirkan respon prospek. Anda nggak akan pernah mikirin yang namanya reaksi prospek. Mau dikatakan apapun kek, Anda mau disebut apapun itu nggak penting nomor 2 juta Bapak Ibu, ya. Anda akan menikmati irama bisnis ini gitu loh. Kalau Anda sudah pada titik pemahaman Anda sudah sampai di sini, gitu. Nah, kadang yang menjadi bisnis ini tuh menjadi ruwet, menjadi sulit, menjadi susah. Itu ketika Anda sudah bergeser mikirin respon prospek, mulai mikirin reaksi prospek. Promosi, ada orang mengatakan ini itu Anda pikirin. Presentasi, ya kan, ada yang mengatakan ini itu Anda pikirin. Begitu follow up, ada yang mengatakan begini, begitu Anda pikirin. Dapat mitra baru, dapat member baru, member Anda begini, begini, begitu, begitu, Anda pikirin. Nah, yang kayak itu gitu-gitu tuh yang mengurangi energi Anda, Bapak Ibu. Itu yang membuat, ya kan, semangat Anda, keyakinan Anda, motivasi Anda itu tergerus, ya, gitu. Anda coba hari ini tanya ke Pak Sumintar yang top sponsoring hari ini, sama Bu Nur Aini, sama hari ini teman-teman yang top sponsoring. Ya, kira-kira mereka itu tiap hari dapat gesekan nggak sih? Waktu promosi presentasi pola bangun tim. Kira-kira mereka itu ya mendapat respon seperti apa sih mereka ketika promosi presentasi pola bangun tim Bapak Ibu? Itu luar biasa Bapak Ibu gesekannya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ya kan karena ada gesekan itu terus tidak dapat mitra baru gitu loh. Terus sulit dapat member baru. Justru karena dapat gesekan itu, itulah yang membuat Anda semakin mudah Bapak Ibu. Gitu loh. Bukan malah mempersulit, justru makin mudah. Karena apa? Karena ilmu digital marketing itu kan ilmu funneling. Ya, selalu saya katakan, ini teknik funneling Bapak Ibu. Ini teknik menyaring. Semakin Anda gini ya, Anda tahu ngayak ya. Kalau Anda itu misal apa ya kalau bahasa bahasa Indonesia ngayak ya. Kalau semakin Anda ngayak itu kan Anda butuhnya kan beras bersih tuh, beras bersih Anda ayak, ada kotorannya. Berarti semakin kotoran tuh jatuh ya kan,
kan semakin Anda cepat dapat beras bersihnya gitu loh. Semakin banyak gesekan, berarti Anda akan semakin cepat ketemu mutiaranya gitu loh. Semakin cepat Anda ketemu member baru, itu kabar baiknya gitu loh. Tapi kalau Anda mikirin, ya kan, hari ini, ya kemarin contohnya saya analogikan batu, Anda pikirin batunya, maka Anda akan semakin sulit menemukan mutiaranya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini sekali lagi, kenapa kok hari ini kita butuh elang sejati Bapak Ibu? Ya. Kenapa kok hari ini yang kita butuhkan itu elang sejati Bapak Ibu? Karena orang-orang elang sejati inilah ya kan yang mengerti dan memahami cara mainnya bisnis ini. Orang-orang yang punya mental di atas rata-rata. Orang-orang yang betul-betul memahami bahwa bisnis ini itu perlu ilmu, nggak asal jalan. Ya. Makanya saya selalu katakan kepada Bapak Ibu kan, ya nggak masalah 5 bulan Anda nggak dapat mitra baru, asal 5 bulan itu Anda pakai untuk belajar. Bagaimana membangun uang market, bagaimana merubah uang market menjadi hot market, bagaimana merubah hot market menjadi core leader aktif. Itu buat saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Justru itu prestasi buat Anda. Ya. Lebih baik 5 bulan nggak dapat mitra baru, ya kan? Nggak dapat mitra baru nih, ya. Daripada Anda ini dapat mitra baru banyak, tapi Anda nggak pakai sistem gitu. Percuma Bapak Ibu, ya. Lebih baik Anda 5 bulan nggak dapat mitra baru, tapi Anda mengerti sistem. Daripada Anda hari ini, ya kan, closing tiap hari, dapat mitra baru tiap hari, tapi Anda nggak mau pakai sistem, itu buat saya lampu merah. Ya, itu buat saya itu lampu merah, itu bahayanya itu luar biasa, itu blunder namanya. Ya, blunder tingkat dewa kalau kata saya. Karena Anda pasti tidak akan bertahan lama, pasti jaringan Anda akan rontok semua Bapak Ibu. Ya, pasti akan rontok semua. Siapapun Anda. Sekalipun Anda punya skill dan kemampuan bisa closing tiap hari, tapi kalau Anda nggak pakai sistem, artinya Anda pakai cara-cara Anda sendiri, Anda pakai apa ya kemampuan Anda sendiri, Anda menempatkan diri Anda jadi Superman, maka saya tinggal ngitung bulan aja. Kalau nggak 3 bulan, pasti 5 bulan. Dipastikan Anda akan meremehkan yang namanya pertemuan. Itu udah pasti. Anda pasti jarang datang ke training. Dan Anda pasti tidak akan mengarahkan tim Anda untuk datang ke training sama privat. Udah pasti. Kecenderungan kalau Anda jadi Superman. Anda merasa sok jago, ya, membangun bisnis jaringan, maka kecenderungannya Anda itu pasti tidak datang ke pertemuan. Ya, udah pasti Bapak Ibu. Kecenderungannya Anda itu pasti sering protes. Itu ciri-cirinya. Ya, apa yang terjadi ketika Anda jarang datang ke pertemuan? Maka Anda tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk mengarahkan tim Anda untuk datang ke pertemuan. Itu udah pasti. Bagaimana Anda bisa mengarahkan tim Anda ke pertemuan? Oh, Anda sendiri jarang ke pertemuan. Oh, Anda sendiri jarang lihat rekaman. Nah, ini yang jadi blunder tuh sini Bapak Ibu. Ini jadi blunder. Ini kesalahan fatal Bapak Ibu. Ketika generasi satu Anda jarang training, jarang privat, maka yang punya kemampuan untuk meng-closing, untuk dapat mitra baru itu siapa? Ya cuma Anda doang. Lah buat apa? Kalau Anda punya prestasi cuma dapat mitra baru doang. Buat apa Bapak Ibu? Buat apa punya prestasi cuma dapat apa ya prestasi dapat mitra baru banyak buat apa? Yang kita bangun tuh bukan banyak-banyakan mitra baru.
yang memang penting. Membangun mitra baru banyak itu penting. Dengan catatan pakai sistem gitu loh. Tapi kalau pakai cara-cara Anda sendiri ya sudah Bapak Ibu. Anda tinggal nunggu waktu saja. Duplikasi pasti macet. Duplikasi pasti macet. Generasi satu Anda sudah nggak mungkin bisa mencontoh apa yang Anda lakukan. Sehingga Pak, ya sudah macet. Generasi 2, 3 macet semuanya. Wah, generasi satu aja macet, apalagi generasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, bisnis ini mudah. Sepanjang, ya, sekali lagi saya ulangi terus menerus, sepanjang Anda mau belajar. Lihat rekaman dari Senin, lihat rekaman dari Rebo, lihat rekaman dari Jumat, lihat rekaman hari Minggu. Jangan males untuk belajar Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, pengorbanan waktu Anda untuk belajar setiap hari, ya, itu kalau dikonversi sama uang Bapak Ibu, itu kalau dikonversi dengan uang, nih kalau dengan uang nih, ya, tahu nggak berapa Bapak Ibu? Itu senilai dengan impian Anda Bapak Ibu. Senilai dengan impian Anda. Waktu belajar Anda tuh 1 jam Anda lihat rekaman, 2 jam Anda lihat rekaman, 1 jam Anda mencatat, 1 jam Anda praktek, itu senilai dengan impian Anda. Apa impian Anda sekarang? Kalau Anda ingin menghajikan orang tua Anda, ingin punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, berapa itu nilainya? Anggaplah 1 miliar. Itulah nilai belajar Anda, Bapak Ibu. Memang sekarang nggak kelihatan, ya. Mungkin Anda merasa, ah, nggak kelihatan nih. Gitu. Iya, memang nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ya, tapi itulah yang akan memastikan, menggaransi Anda untuk mewujudkan impian Anda, Bapak Ibu. Ya, seperti halnya seperti Anda misalnya nih, mau mau apa lulus dari kuliah gitu loh. Ketika Anda belajar semester 1, kan nggak kelihatan Anda pegang pegang ijazah kuliah Anda. Tapi ketika Anda belajar, maka itu sebetulnya tabungan Anda untuk suatu saat Anda itu akan diwisuda dan Anda pegang yang namanya ijazah S1 Anda, Bapak Ibu. Itu udah pasti digaransi, udah pasti gitu loh. Kaum laut pasti. Wong Anda belajar rajin, praktek rajin loh. Nah, lain halnya kalau Anda hari ini nggak mau belajar, males belajar, nah gimana Anda bisa lulus kuliah? Yang ada jadi mahasiswa abadi, Bapak Ibu. Itu contohnya, Bapak Ibu. Itu logikanya itu kayak gitu. Bisnis ini. Jadi, apapun waktu yang Anda korbankan untuk belajar, itu semuanya bernilai, Bapak Ibu. Bernilai, Bapak Ibu. Nggak sembarangan. Ya, memang sekarang nggak Anda pegang tuh impian Anda. Tapi Anda bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa merasakan impian Anda ketika Anda belajar rekaman hari Senin, rekaman hari Rabu, rekaman hari Jumat. Anda merasakan impian Anda. Impian Anda itu seolah-olah sudah Anda pegang. Anda merasakan itu dalam diri Anda. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan, gitu loh. Kenapa Anda punya keyakinan? Karena Anda punya ilmunya, gitu loh. Kenapa kok Anda hari ini yakin bisa lulus? Karena Anda belajar semester 1. Sehingga Anda punya perasaan bahwa Anda itu yakin bisa melewati semester 1. Dan faktanya memang Anda bisa melewati itu. Karena Anda belajar, Anda punya ilmunya. Ya, Bapak Ibu. Semudah itu sebetulnya bisnis ini. Ya, makanya saya hari ini betul-betul appreciate kepada siapapun, memberikan penghargaan setinggi-tingginya, angkat topi bagi yang usianya kepala 5, kepala 6, kepala 7, tapi punya semangat yang sangat luar biasa
untuk belajar. Itu betul-betul saya memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Dikala yang namanya organ tubuh, ya kan, daya pikir, daya ingat mulai berkurang karena apa? Kemakan usia. Tapi masih punya semangat yang sangat luar biasa untuk belajar, itu angkat topi. Dan faktanya memang ketika semangat belajar, semangat praktek berbagi ilmu dan konsultasi, faktanya bisa melewati bisnis ini kok. Bisa kok membangun mitra baru. Bahkan lebih dari 50 mitra baru. Ya, karena mereka mengerti cara memainkan bisnis ini gitu. Ya, nggak ada down-downnya gitu. Nggak ada istilahnya itu turun semangat, nggak ada. Digesek kayak apapun tetap aja fight, digesek kayak gimana pun tetap aja punya optimis yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu Bapak Ibu kenapa? Karena punya ilmunya gitu loh. Nah, kalau di bisnis ini tuh membabi buta asal jalan ya sudah. Gitu loh. Kegesek sedikit juga masalah ya. Langsung mengatakan bisnis ini sulit. Bangun mitra baru susah, udah pasti gitu loh. Ya, jangankan itu gitu loh. Jangankan mitra baru, membangun uang market aja belum tentu bisa gitu loh. Membangun uang market aja lo belum tentu bisa. Ya. Ayo Bapak Ibu sekali lagi ya Bapak Ibu, waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan Bapak Ibu. Di tengah-tengah hari ini Anda tahu sendiri ya sekarang ada program PPKM ya. Apa ya? PPKM ya. Betul ya. Hari ini dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Ini kan semuanya harus ikutin protokol kesehatan. Ini secara tidak langsung kan warning bahwa bisnis bisnis Anda itu harus dibawa ke online gitu loh. Kan Anda tanpa Anda sadari gitu loh. Tanpa Anda sadari. Corona ini kan memaksa Anda mengalihkan semua proses apapun itu ke online. Secara tidak langsung ini Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita tuh dipaksa sama virus corona untuk menjalankan bisnis ini. Apapun, bukan hanya bisnis, semua aktivitas offline itu ke online. Ya. Dan saya sudah mengajarkan ini sebelum ada corona loh Bapak Ibu. Ya, saya mengajarkan teknik funneling kepada Anda, mungkin leader-leader Anda, itu sebelum ada corona Bapak Ibu. Ya, makanya begitu ada corona nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa main di online. Nggak ada masalah. Karena kita sudah terbiasa main di online, memakai apa? Ilmu digital marketing. Nah, artinya apa? Hari ini mau ada virus corona atau tidak, Anda itu sebetulnya bisa membangun bisnis dengan mudah gitu loh. Nggak ada kata gara-gara corona terus bisnis ini nggak bisa berkembang. Ya. Nah, jadi evaluasi saya 3 hari ini adalah apa? Ya, masih banyak di grup Elang Sejati ini yang dalam tanda kutip ini masih punya mental ayam, bukan elang sejati, tidak layak jadi elang sejati. Ya, hanya sekedar omdu, nggak punya integritas sama sekali pun ke impiannya. Nah, kalau orang tidak punya integritas terhadap impiannya, tidak punya integritas terhadap impian orang dicintai, kira-kira menurut Anda nih, layak nggak sih bekerja sama dengan Anda? Pantas nggak bekerja sama dengan Anda? Kira-kira bisa sukses nggak dalam hidupnya? Kalau ya, yang ringan-ringan saja nih, yang ringan-ringan saja.
Ya bikin laporan itu kan nggak perlu effort yang besar gitu, seperti kayak promosi presentasi follow up bounty. Kalau promosi kan Anda mengeluarkan tenaga, waktu, biaya, presentasi, follow up bounty. Lah kalau bikin laporan kan nggak terlalu mengeluarkan effort yang besar. Nah itu aja nggak dibuat laporannya. Nah kalau laporan nggak dibuat, terus mau evaluasinya di mana? Ya, evaluasinya di mana kalau laporan nggak dibuat? Ya, sebagai mentor sama leader juga nggak bisa tahu. Lah ini, lah nggak ada laporannya, terus yang mau dievaluasi, yang mau di ya cek apanya, nggak ada laporannya. Ya, buah marketnya berapa, ya, fondasi bisnisnya bagaimana, kendalanya bagaimana, buku 7 checklistnya bagaimana, ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Leader Anda nggak tahu, saya sebagai mentor Anda nggak tahu, loh Anda nggak bikin laporan. Terus gimana bisnisnya kalau kondisi seperti itu? Apa yang diharapkan gitu loh? Ya, apa yang mau diharapkan? Ini program percepatan loh Bapak Ibu. Ya, nggak main-main. Ini program percepatan. Ingat, ini program percepatan. Artinya kita itu mempercepat sukses kita di Cimo gitu loh. Sudah nggak ada waktu lagi kita main-main gitu. Nggak ada waktu lagi kita menunda-nunda alasan-alasan, protes-protes, mengeluh, udah nggak ada. Jadi kenapa kok saya itu kemarin ngirim video elang sampai 2 kali, sampai 3 kali? Supaya Anda itu punya mental elang sejati gitu loh. Ya, Anda punya keberanian, fokus, komitmen, konsentrasi, itu elang sejati gitu loh. Ya. Nah ini, jadi saya harapkan sekali lagi, ayo kita hari ini berpacu dengan waktu. Jangan bermain-main lagi dengan waktu. Kita semua punya impian. Anda punya impian, saya punya impian, tim Anda punya impian. Jangan pernah main-main dengan impian. Ya, jangan pernah bermain-main dengan impian Bapak Ibu. Tolong sekali lagi camkan kata-kata saya. Ya, sekali Anda bermain-main dengan impian Anda, ya, maka ini sudah kabar buruk buat siapapun Anda. Ya, kalau Anda sudah bermain-main dengan impian Anda, maka kabar buruknya ya Anda sampai kapanpun tidak akan pernah berubah hidup Anda. Ya, Anda tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Jangan jangan dianggap remeh gitu loh impian Anda itu. Ya, ya impian Anda ini, ya ini adalah sesuatu yang nilainya itu tidak bisa dilihat dengan uang. Sekali lagi, impian Anda ini nggak bisa dilihat dengan uang. Impian Anda ini, ya, ini taruhannya nyawa Anda. Do or die. Do or die. Hidup atau mati. Ya. Kalau Anda hidup tanpa impian, itu seperti mayat berjalan, Bapak Ibu. Anda sepertinya hidup, tapi sebenarnya nggak hidup, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda nggak punya impian. Yang membuat Anda hidup, itu apa sih? Impian Anda. Yang membuat Anda bergairah, semangat, fokus, konsentrasi, fight, keluar dari zona nyaman, berani berkarya, impian. Ya, do or die. Hidup atau mati. Makanya jangan pernah main-main dengan impian. Kalau Anda main-main dengan impian Anda, berarti Anda sebenarnya sudah mati. Ya, tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Nggak akan kemana-mana. Ya begitu-begitu aja. Do or die. Ya.
Makanya setiap hari ya adalah apa? Ini ibaratkan perang nih. Ini ibarat perang ya. Ya. Filosofi Anda hari ini tiap hari. Anda harus menang, Pak. Tidak ada kata lalu. Anda harus the winner. Anda harus jadi pemenang. Anda harus jadi winner. Anda harus jadi penang. Jangan jadi loser. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi loser. Jangan jadi pecundang. Ya. Ingat, Anda punya target. Targetnya apa, Bapak Ibu? 10 mitra baru dalam waktu sebulan. Ya. 2 elang sejati dalam sebulan. Ini yang harus dikawal benar-benar. Ya. Planningnya sudah ada. Ya, Anda kawal 5 planning kemarin, mulai dari menjalankan sistem BBS setiap hari, ya kan? Terus menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS, bikin laporan harian, kontrol generasi 1 Anda, ya. Terus konsultasi ya terhadap kendala yang Anda miliki tiap hari kepada mentor atau leader Anda. Ya, awal planningnya setiap hari. Ya, Anda harus keluar dari zona nyaman di sini. Kalau Anda hari ini nggak keluar dari zona nyaman, nggak bisa Anda mengawal planning ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus evaluasi ini penting, Bapak Ibu. Nah, saya lihat di laporan kemarin, ini Anda nggak menyebutkan kendala, Bapak Ibu. Ya, ya kendala sama buku 7 checklist BBS. Di baris terakhir itu kan ada buku 7 checklist BBS. Itu maksudnya apakah Anda ini sudah ngecek belum 2 elang sejati atau elang sejati di generasi 1 Anda? Kalau sudah Anda checklist, Anda tulisin sudah, kalau belum ya terus belum. Nah, bawahnya itu kan ada kendala. Nah, kendala yang saya masuk di sini itu kendala waktu promosi ada nggak ada? Kendala waktu presentasi itu ada nggak? Kendala waktu follow up ada nggak gitu? Kendala waktu bangun tim ada nggak? Nah ini yang saya masuk kendala itu. Kendala itu bukan Anda misalkan belum punya G1 itu bukan kendala. Ya, yang saya maksud kendala di sini adalah waktu Anda promosi itu ada kendala nggak untuk membangun 10 market gitu loh. Ini kan minimal 10 market tiap hari. Nah di sini presentasi kan minimal 5 market tiap hari. Ya, nah ini follow up-nya bagaimana? Terus bangun timnya bagaimana? Nah ini ada kendalanya nggak gitu loh. Ada kendalanya enggak? Nah, itu Anda tulis di garis terakhir. Sehingga nanti dari situ, saya sebagai mentornya atau leader Anda itu melihat itu, gitu loh. Ya. Kalau memang nggak ada kendala, ya Anda nggak usah isi. Tapi kalau ada kendala di promosi, Anda tulis di situ. Kalau ada kendala di presentasi, Anda tulis di situ. Kalau ada kendala follow up, Anda kendala di situ. Anda bangun tim, tulis di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi tolong diperbaiki laporannya mulai dari berapa uang market bla 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 sampai nanti di baris terakhir ya coba cek kembali di situ ada tambahannya yaitu apa Anda sudah menggerakkan belum tim elang sejati Anda ya yang saya maksud menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS itu konsentrasinya itu ke elang sejati Anda di luar itu nggak usah dipikirkan. Yang Anda pikirkan di program percepatan ini sekali lagi hanya elang sejati. Yang nggak mau jadi elang sejati sementara hari ini off-kan dulu. Ya, sementara ya bukan menjadi prioritas. Prioritasnya adalah siapa elang sejati Anda. Orang-orang yang mau betul-betul diajak untuk cepat ya membangun bisnis ini. Ini kita gerak cepat Bapak Ibu. Program percepatan.
ya, yang betul-betul mengkawal semua lini, ya, dikawal semua lini, ya, dari sistem BBS dikawal, buku 7 checklist BBS, laporan dikawal, generasi 1 dikawal, ya, kendala-kendalanya dikonsultasikan, ya. Ya karena sekali lagi promosi kan sudah ada ilmunya, tinggal copy paste. Presentasi sudah ada ilmunya, tinggal salin tempel. Follow up juga sudah ada bahannya, tinggal salin tempel. Bangun tim juga sudah ada bahannya. Nah, ada nggak gitu loh kendalanya ketika semua bahan sudah kita siapkan? Ya, ketika semua bahan sudah kita siapkan, ketika semua ilmu sudah kita berikan di rekaman. Ada nggak kendalanya? Kalau ada, tulis. Karena apa? Sekali lagi, leader Anda dan saya ini punya pengalaman. Pengalamannya bukan teori ya, tapi pengalaman berdasarkan praktek di lapangan. Karena awal-awal leader Anda saya pun juga sama kok, membangun market tiap hari, ya, mempresentasi bahwa market tiap hari, follow up hari ini orang-orang yang minat tapi belum transfer, bangun tim, ya, tiap hari, ya, sampai menemukan elang-elang sejati di bawah kita. Jadi apa yang Anda hadapi ya sudah dihadapi oleh leader Anda, oleh saya gitu loh. Jadi apapun yang Anda hadapi di lapangan itu sudah pernah dihadapi oleh saya dan leader Anda, apapun itu. Ya, Anda menghadapi apa coba? Gesekan apa? Ya, gesekan itu pernah kita hadapi. Ada dikatakan penipu, kita hadapi. Ada dikatakan orang gila, sudah kita hadapi. Ya, ada dianggap bahasa binatang keluar semua, sudah kita hadapi tiap hari. Ya, ada yang PHP-in Anda, janji mau transfer, nggak transfer, wah udah makanan tiap hari. Yang macet-macet, ya kan? Yang ribet-ribet, yang rewel-resek, wah udah makanan tiap hari itu Bapak Ibu sama kita. Ya, jadi kalau Anda presentasi, ada yang ribet, rewel-resek, bahkan ada yang mau presentasi balik, itu makanan kita tiap hari Bapak Ibu. Ya, follow up, ya kan? Orang-orang yang minat tapi belum transfer ya tadi PHP tadi, janjinya mau transfer sore, janjinya mau transfer besok, janjinya mau transfer nanti kalau suami pulang, janjinya nanti kamu transfer kalau mau gajian. Waktu gajian nggak transfer, waktu suaminya pulang nggak transfer tuh, ya. Nanti saya mau transfer kalau dapat arisan, waktu dapat arisan nggak transfer juga gitu loh. Ya artinya apa? PHP. Nah itu makanan tiap hari kita. Tapi bukan berarti gesekan itu membuat kita jadi mengatakan bisnisnya sulit, justru bisnisnya jadi mudah gara-gara ketemu orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kita semakin cepat ketemu tiaranya, gitu. Semakin cepat saya ketemu mutiaranya, semakin cepat saya ketemu elang sejati, semakin cepat saya ketemu Pak Nawir, semakin cepat saya ketemu Ali Bu Nur Aini, Bu Nuri, semakin cepat saya ketemu Pak Suminta, semakin cepat saya ketemu Bu Siti Kastin, semakin cepat saya ketemu Bu Nur Alkoma, Pak Rizky, Bu Widi, si Anita, ya Bu Eis, ya kan, Pak Maksudi, ya kan, Bu Sri, Bu Syariatul Hasan, Bu Wiras, Bu Wirasti, ya kan? Pak Surahman, Pak Kadir, Bu Kadmi, ya semakin cepat menemukan orang-orang seperti ini, ya. Malah saya senang itu ketika ada gesekan, ketika ketemu batu, malah senang saya. Kenapa? Karena saya akan kabar gembiranya, saya akan semakin cepat ketemu mutiaranya. Itu juga yang terjadi sama leader Anda. Semakin cepat mereka ketemu generasi satu orang sejati. Nah, tanya hari ini leader Anda. Tanya Pak Nawir, tanya Pak Sumintal, tanya Bu Nur Aini, Bu Nuri, tanya Bu Kadmi, tanya Pak Kadir, ya, tanya Pak Sutio, tanya Pak Satrio, ya, tanya Bu Ois, tanya Bu Saryat. Ayo. Anggap besok kita mulai starting point-nya. Jadi besok mulai starting point. Kemarin anggap sebagai latihan. Ibaratkan perang nih, ya. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3, sampai tanggal 4 sekarang, ya anggap itu sebagai latihan. Mulai besok tanggal 5, ini sudah perang. Perang yang sebenar-benarnya perang.
baik. Awal program percepatan. Program percepatan. Ya. Tidak ada yang namanya kalah tiap hari. Sekali lagi, tidak ada kata kalah di mata elang sejati. Jadi tiap hari harus menang. Tiap hari harus menang. Ya. Masih ingat ukuran digital marketing itu apa yang dilihat Bapak Ibu? Yang dilihat itu bukan siapa yang join, siapa nolak. Bukan. Yang dilihat ilmu digital marketing. Yang dilihat dari funneling itu setiap hari Anda bangun 10 uang market nggak ini. Ada presentasi 5 uang market. Ini loh Bapak Ibu. Jadi Anda dikatakan menang ya tiap hari itu jika Anda bisa memastikan tiap hari itu bangun minimal 10 uang market tiap hari dan presentasi 5 uang market tiap hari itu Bapak Ibu. Itu Anda sudah saya katakan Anda itu sudah sukses Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda saya katakan sukses tiap hari jika tiap hari Anda bisa mengkawal 10 uang market tiap hari dan presentasi 5 uang market tiap hari. Karena itu yang saya lakukan, karena itu yang leader lakukan untuk membangun generasi satu elang sejati Anda. Untuk membangun kelebaran di generasi satu. Ya. Caranya gimana? Anda lihat rekaman dari Rabu hari Jumat. Kalau perlu Anda catat. Ya. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan pernah mikirin gesekan ketika Anda menjalankan teknik funnel. Ketika Anda menjalankan ilmu digital marketing, jangan pernah mikirin reaksi prospek, respon prospek, mau dipromosi, mau dipresentasi, mau bangun tim. Itu nomor 2 juta. Gak penting. Ya, tolong garis bawahi. Ya, kalau Anda ingin berlari cepat, mau dia hari ini nolak kek, mau dia join kek, mau dia nolak kek, mau join kek, mau aktif kek, mau pasif kek, nomor 2 juta, nggak penting. Yang penting ada nih, bangun 10 watt market tiap hari, bangun minimal 5 watt market tiap hari. Saya garansi Anda nanti akan bisa membangun mitra baru dan uang sejati. Kalau Anda setiap hari membangun 10 watt market dan presentasi 5 watt market tiap hari. Mudah Bapak Ibu mengejar, membangun target ini itu mudah kalau Anda betul-betul mengkawal 10 market tiap hari dan presentasi 5 market tiap hari. Ya. Gimana Bapak Ibu siap mengkawal mulai besok tanggal 5 Juli? Siap, insya Allah. Siap. 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 Ya, sekali lagi ini bukan untuk sponsor, leader, mentor Anda. Ini untuk impian Anda. Sekali lagi, ini untuk impian Anda, Bapak Ibu. Ya. Lagi, ini untuk orang-orang Anda cintai. Ya. Jangan pernah, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, jangan pernah Anda bermain-main dengan impian Anda. Bermain-main dengan impian Anda itu maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya, ketika Anda sudah tahu seperti ini nih, udah tahu target, planning, evaluasi, ya kan? Sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai sekarang. Kok Anda masih protes? Kok Anda masih menunda? Kok Anda masih mengeluh? Kok Anda masih alasan? Itu artinya Anda itu main-main Bapak Ibu. Itu artinya Anda main-main dengan impian Anda. Impian Anda itu nggak butuh alasan Anda, sekali lagi. Impian Anda itu nggak butuh keluhan Anda. Impian Anda itu nggak butuh protes Anda. Impian Anda nggak butuh penundaan Anda. Nggak butuh Bapak Ibu. Yang dibutuhkan impian Anda adalah apa? Buktikan bahwa Anda memang peduli, integritas, ya, ke impian Anda. Bahwa Anda memang layak ya untuk mewujudkan ini. Nah, itu yang dilihat impian Anda, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Makanya
kesepakatan yang sudah kita buat minggu kemarin, hari Selasa kemarin, itu akan kita terapkan mulai besok. Ya, siapapun yang tidak mengkawal program percepatan, siapapun Anda, ya, maka saya akan keluarkan dari grup Alang Sejati. Saya tidak pandang bulu. Karena ini program percepatan. Dan sistem, sekali lagi, saya ulang lagi malam hari ini. Ada 7 alasan yang diperbolehkan oleh sistem. Dan ini yang betul-betul membuat bahwa sistem itu fleksibel. Enggak saklek banget gitu loh. Tapi di sini harus ada koordinasi yang namanya izin. Ya, jadi kalau memang sakit izin, kalau ada keluarga sakit izin, kalau ada yang meninggal izin, kalau misalkan sinyalnya jelek izin, kalau ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan izin, kalau kotanya misalkan habis izin, ya kan memorinya kecil izin, ada bencana alam izin, apa susahnya sih izin Bapak Ibu? Apa susahnya? Saya sebagai leader mentor Anda atau leader Anda juga nggak akan dalam tanda kutip itu kayak marahin Anda, enggak Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ada rekamannya gitu loh. Nah kalau ada rekamannya kok ngapain saya pusing gitu loh. Kalau ada rekamannya ngapain leader Anda pusing? Enggak pusing. Kenapa? Karena Anda masih bisa belajar seperti teman-teman Anda yang hadir malam hari ini gitu loh. Kecuali kalau nggak ada rekamannya, nah itu mungkin sayanya juga kelabakan. Kelabakan dalam arti apa? Nah, Anda mau belajar dari mana gitu loh. Nah, kalau sudah ada rekamannya, nih, hati-hati nih. Jangan terjebak di dalam situasi seperti ini. Anda memang izin sama saya. Anda izin sama hari ini, leader Anda. Ya, Anda sudah tahu ada rekamannya, tapi Anda nggak lihat rekamannya. Ini namanya blunder. Ini namanya blunder Anda, Bapak Ibu. Ini artinya Anda itu betul-betul melakukan kesalahan fatal dalam bisnis ini. Karena apa? Otomatis Anda nggak ngerti ilmu malam hari ini. Apa yang disampaikan saya malam hari ini Anda nggak ngerti. Ruhnya apa, itu Anda nggak paham. Seperti apa, itu nggak paham. Ya, yang jadi bahaya itu di sini. Sistem membolehkan Anda bukan berarti ini jadi sebuah celah, bukan. Kenapa? Karena ada rekamannya gitu loh. Nah, kalau masalah rekaman, kan Anda bisa lihat kapan saja. Dan tidak harus hari ini. Misal nih, contoh ya. Anda hari ini kuotanya habis. Kan Anda bisa cari di tempat-tempat hotspot yang dalam tanda kutip gratisan gitu loh. Hanya modal minum teh sama apa gitu. Anda bisa atau ke warnet ya, atau mungkin Anda bisa pinjam handphone teman Anda atau saudara Anda atau tetangga Anda sebentar untuk lihat rekamannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Itu contoh bahwa Bapak Ibu tidak mentolerir yang namanya apapun situasi yang ada dalam diri Anda. Ya. Ya, sekali lagi ada 7 alasan yang dibolehkan oleh sistem. Ya. Gak masalah buat kami, gak masalah buat leader Anda, sepanjang Anda lihat rekamannya. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi tolong besok, ya sekali lagi saya ingatkan, siapapun Anda, jangan lupa bikin laporan. Ini saya perpanjang laporannya dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Kalau di luar ini, maka Anda wajib izin. Ya. Anda wajib izin mau bikin laporan misalkan jam 1 atau Anda bikin laporan jam 3. Anda mau bikin laporan jam 17. Tapi ada izin ke leader atau mentor. Kalau memang Anda pada jam 8 sampai 10, Anda nggak bisa, sama sekali nggak punya waktu untuk bikin laporan. Ya, sama sekali. Nah, ini Anda harus izin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya leader Anda atau saya itu nggak nyari-nyari.
atau sponsor Anda nggak nyari-nyari. Kemana ini elang sejati saya kok belum bikin laporan sampai jam 10. Ya, ini 3 jam loh ya. Jam 8, 9, 10. Nah, dari jam 8, 9, 10 ya. Oke, saya kasih waktu sampai jam 9 ya. Biar 3 jam, 8, 9, 10, 11. Jam. Kalau pada jam ini Anda nggak bisa, harus izin, wajib izin. Supaya apa? Supaya sponsor atau leader Anda atau saya itu nggak nyari-nyari kemana elang sejati saya. Ya. Nah, nanti dari situ kan sponsor Anda jadi paham, leader Anda paham, mentor Anda paham. Di mana hari ini letak yang harus diperbaikinya. Ya. Apakah uang marketnya seperti apa? Fondasinya bagaimana? Presentasinya bagaimana? Buku 7 checklistnya bagaimana? Ya. Nah, ini poin-poin yang nanti akan kita evaluasi, yang akan kita cek, yang akan kita kontrol, ya supaya apa besoknya Anda bisa lebih baik lagi. Supaya besok Anda betul-betul mengawal program ini dengan baik. Ya. Maka sekali lagi, ayo program percepatan ini bukan wacana, tapi betul-betul sebuah program yang harus kita kawal. Saya tidak mau 2021, 2022 hidup kita ini begini-begini aja gitu loh Bapak Ibu. Wong kita ini sudah punya project yang keren, sudah punya hari ini marketing plan yang keren, sudah punya sistem BBS yang keren, sudah punya leader mentor yang keren, kurang apa coba? Ya, kalau masalah gesekan, nah semua bisnis juga dapat gesekan. Memangnya kalau hari ini Anda nggak jalanin CIMO, menjalankan bisnis lain nggak dapat gesekan? Semua bisnis dapat gesekan. Apapun bisnisnya, mau bisnis konvensional, mau bisnis jaringan, gesekan itu akan Anda temui Bapak Ibu. Mau online offline, itu ada gesekan itu. Gitu loh. Ya. Nah, kalau gesekannya itu selalu ada di bisnis apapun. Ya harusnya kalau Anda melihat situasi seperti ini, harusnya Anda bisa sukses di CIMO. Ya, Anda tidak ada kata gagal di CIMO karena semua ini sudah lengkap semua gitu. Dan faktanya nih member-member yang dulu hari ini gaptek, yang sekarang jadi leader Anda, itu bisa mengawal proyek ini kok. Bisa membawa pelebaran, bisa membawa orang sejati kok. Ya, gitu. Ya ini, maka sekali lagi, Bapak Ibu, ayo mulai besok tanggal 5 Juli, ya tidak ada kata gagal. Ya, maksudnya tidak ada kata dalam tanda kutip, ya, Anda tidak mengawal program percepatan tiap hari. Ya, slogan tiap hari apa? Anda harus jadi pemenang. Karena ini perang tiap hari. Anda harus jadi pemenangnya tiap hari. Jadi pemenangnya tiap hari. Kenapa? Sekali lagi, impian Anda tadi apa, Bapak Ibu? Dan sesuatu yang boleh katakan ini adalah hidup dan mati Anda. Do or die. Ya. Ya, ayo, sekali lagi Anda renungi malam hari ini. Ya, ayo Anda renungi. Dan coba Anda introspeksi apa-apa yang Anda perbaiki ke depan. Ya. Terakhir, saya pesan kepada Anda semuanya yang ada pada malam hari ini, jangan lupa ya jaga kesehatan dan tetap maksimalkan marketing langit Anda. Siap. Ya, jangan lupa ya, marketing langit ini menentukan segala-galanya. Ya, menentukan segala-galanya, Bapak Ibu. Sekali lagi, marketing langit menentukan segala-galanya. Apa yang ada di pikiran Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda yakini, ya itu sebetulnya berbanding lurus dengan marketing langit Anda. Kalau marketing langit Anda jalankan, insya Allah pikiran Anda, keyakinan Anda, perasaan Anda, emosi Anda itu betul-betul akan fresh, akan bersih, akan bercahaya, ya, akan positif gitu, bukan negatif. Ya. Tapi kalau Anda nggak menjalankan marketing langit, pikiran, perasaan Anda, keyakinan Anda, emosi Anda, ya itu kecenderungannya itu negatif, Bapak Ibu.
gelap gitu loh. Sehingga action Anda ya begitu-begitu aja gitu loh. Ya, action Anda ya begitu-begitu dan nggak fine, nggak action yang besar-besaran. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ibu sebelum saya tutup, dan tolong sekali lagi di screenshot ya Pak Sumintar atau siapa teman-teman yang lain. Siap. Ya, ini ada sekitar tadi kalau nggak salah yang tertinggi 42 ya. Ya 42 terakhir Pak. Ya, Yang 42 ya. Ya, 42 ya. Nah, tolong di sini ada teman-teman yang sudah hadir, ada Pak Hamim, Bu Anastasia, Bu Reni, Pak Patas, Gintur, Yunisi, Herni, Bu Setia Widiati, Pak Loko, Pak Sasmita, Pak Ade, Pak Jasman, Pak Agus Santoso, Pak Sumintar, Pak Agus Supriyanto, Pak Joko Supranadi, Pak Sunaryo, Pak Afril Nurwijaya, Pak Yuri, Pak Tafis, Pak Aus Firdaus, Pak Hendra Nofrizal, Pak Miftahul Huda, Pak Muhammad Rafli, Bu Ois Ernawati, ya. Terus siapa lagi di sini? Bu Suciana, ya. Terus ada Bu Nur Aini, Bu Suti Sulekha, Bu Sukarsi, Pak Fajar Hidayat, Pak Kadir, Pak Yohanes, Pak Imo, Bu Siti Kastin, Pak Sarifudin, Bu Nuri Ahmad, Bu Enok Husnain, Bu Enok Husaini, Pak Karma, Pak Rahmat Waikanan, Bu Elisa Situmorang, Bu Nur Hidayah, Pak Supriyanto. Ya, ini yang hadir malam hari ini. Ya, ada yang belum saya sebutkan, Bu Siti Rodia, ya, semuanya saya sebutkan. Ini yang absen malam hari ini, tolong di screenshot ya Pak Sumintar ya, minta tolong. Jadi saya yakin Bapak Ibu, kalau semua malam hari ini hadir 42, ya anggaplah 42 ya, sama tadi yang keluar masuk, semuanya izin 10, anggaplah 52. Mengkawal program ini, maka tidak ada yang tidak mungkin. Anda bisa bayangkan program percepatan seperti apa nanti gelombangnya kalau ini betul-betul kita kawal dengan serius. Ya, gelombangnya akan dahsyat Bapak Ibu, dahsyat sekali, luar biasa dahsyat. Ya, nanti bulan Agustus, September, ya Oktober, ya November, ini percepatannya, gulungnya itu akan keren, gulungnya akan dahsyat. Ketika semuanya fokus konsentrasi mengkawal program percepatan, sepertinya saya terangkan malam mereka. Ya, nanti ya 2022 ini akan menjadi tahun keemasan terbaik. Amin ya, Bismillah. Sekali lagi ada yang mau tanyakan? Sebelum saya tutup, sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Oke, sekali lagi terakhir saya mohon doanya supaya saya selalu diberikan kesehatan, saya diberikan kesembuhan, ya bisa selalu Bapak Ibu sampai selalu Bapak Ibu nyampe garis finish, sampai semuanya terwujud impiannya masing-masing. Amin, amin. Amin. Maju di panggung kemenangan nanti ya, amin ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sukses buat Anda semuanya. Be bades, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.